Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 2 Oktober 2021, saat kita doa pagi bersama-sama. Puji nama Tuhan, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengalami kebahagiaan karena damai sejahtera dan sukacita dicurahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 2 Tawarik pasal yang ke-26, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian yang kita baca hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberi kehidupan kepada kami sampai pagi hari ini. Kami mau terus hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan bukan saja untuk dapat mengerti, memahami, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari, karena hanya itulah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami. Kami sedia untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita komentar terhadap film yang baru saja kita tonton sampai akhir, dan di akhir film itu berakhir dalam keadaan bahagia, sehingga kita berkomentar, wah filmnya happy ending ya. Sebagian besar saat orang menonton sebuah film pasti menginginkan akhirnya dalam keadaan bahagia atau happy ending. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian yang kita baca ini sebaliknya dari kata happy ending. Kisah yang diawali dengan hal yang baik ternyata justru berakhir dengan hal yang buruk. Dan itu kita anggap kurang bagus ya. Demikian halnya dengan cerita Raja Uzia yang dimulai dengan keberhasilan, namun pada akhir hidupnya ditutup dengan keberdosaan dan penghukuman dari Tuhan. Kisah Raja Uzia, Raja Selatan, diawali dengan rangkaian pujian. Pada awal pemerintahannya usia 16 tahun ya, yakni usia remaja, Raja Uzia dalam remaja melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan, selama Raja Israel ataupun Raja Yehuda bersandar kepada Tuhan, maka segala yang dilakukannya menjadi berhasil. Keberhasilannya membuat gentar bangsa Filistin, bangsa Arab, bangsa Amon, juga bangsa-bangsa di sekitar Yehuda, demikian juga Israel. Pembangunan tembok kota, menara pengintai, demikian juga pertahanan, ya, sumur-sumur untuk ternak, kebun-kebun anggur, serta pertanian digarap dengan baik dan berhasil. Angkatan bersenjata yang tangguh dipersenjatai lengkap dengan alat-alat perang, menjadikan namanya masyhur di antara bangsa-bangsa. Sayangnya, kesombongan hati Raja Uzia menyeretnya dalam kehancuran. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Itulah yang dilakukan oleh Uzia. Entah sengaja atau tidak, Raja Uzia telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengambil alih tugas imam. Misalnya dalam ayat 16 tadi, membakar ukupan dalam bait Allah. Itu sesungguhnya tugas imam, tetapi dilakukan oleh seorang raja.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuasaan dan keberhasilan dari Raja Uzia itulah yang membuat dia menjadi tinggi hati dan tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, sumber segala berkat dan kemajuan bagi Uzia, demikian juga kerajaan Yehuda. Kalau kita perhatikan saat ditegur oleh Imam Azaria, ia merespon dengan amarah. Disitulah Tuhan menghukum Uzia dengan penyakit kusta yang menyebabkan ia diusir dan diasingkan dari Yehuda sampai mati. Kita bacakan di dalam ayat yang 17. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada akhir matinya, hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjadikan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah akhir dari seorang raja yang sombong, yakni Uzia. Lupa diri dan tinggi hati merupakan penyakit rohani yang harus ditakuti oleh kita sekalian orang percaya. Sekali lagi, lupa diri dan tinggi hati merupakan penyakit rohani yang harus ditakuti. Artinya harus kita hindari ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti penulis Amsal memberikan nasihat bijaksana kepada kita sekalian, dapat kita baca dalam Amsal 16 ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Beda halnya dengan hidup orang yang takut akan Tuhan. Walau jalan yang dilalui penuh dengan tantangan, penuh dengan kerikil-kerikil tajam, penyertaan dan kekuatan dari Tuhan selalu bersama dengan mereka yang hidup takut akan Tuhan. Bersyukurlah bila Tuhan mengizinkan kita mungkin dalam kegagalan, dalam kelemahan bahkan, juga dalam penderitaan apapun itu bentuknya. Seperti Rasul Paulus, justru dalam kelemahan dia menjadi kuat. Apakah dia kuat secara fisik maksudnya? Tidak. Ya, secara fisik dia menurun. Dia tahu bahwa kondisinya menurun. Bahkan ada sakit yang tak tersembuhkan sehingga kondisi fisiknya menurun. Tetapi dia bersyukur dalam kelemahan ada kekuatan, dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Inilah yang seharusnya dialami oleh setiap orang percaya. Senantiasa bersandar kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun, sehingga kita tetap kuat bersama dengan Tuhan dalam menghadapi tantangan dan persoalan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita meyakini bahwa di dalam Tuhan
yang menyertai kita baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan baik, bahkan dalam keadaan yang dilihat sebagai suatu keburukan. Kita meyakini di akhir setiap peristiwa yang kita alami, kita akan mengalami kebahagiaan atau happy ending. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita menjalani kehidupan tetap berfokus kepada Tuhan, jangan pada diri kita sendiri. Sebab kalau kita berfokus pada diri kita sendiri, selalu kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan diri kita. Selalu kita memikirkan hal-hal yang mengenakan dan memberikan keuntungan buat diri kita. Ya. Dan ujung-ujungnya ketika itu kita tidak dapatkan, kita menjadi kecewa. Bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi marilah kita tetap bersandar. Hati-hati terhadap lupa diri ketika kita diberikan keberhasilan. Hati-hati terhadap kesombongan tak kala kita diberikan satu kesuksesan. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita raih sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti menyadari bahwa semua itu karena anugerah dan pemberian Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami renungkan, kita renungkan pada saat ini, boleh memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan telah kami dengar melalui pembacaan dan perenungan. Mampukan untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jauhkan kami dari lupa diri dan tinggi hati. Biarlah Tuhan terus mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami alami semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.